Hai guys, video kali ini gue pengen ngebahas tentang pro kontra terhadap skincare lokal atau skincare import. Oke, stay tune, jangan di skip. Cus! Hai, assalamualaikum gengs, apa kabar? Kembali lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Gue pengen mengangkat isu, bukan isu lah ya, kondisi ini karena bukannya apa-apa, karena gue nih terus terang masih memakai skincare import yang masuknya ke sini tuh bukan jalur BPOM. Artinya jalur orang belanja, titip just tip. Emang kadang-kadang kalau pas lagi gue keluar juga gue beli sendiri. Tapi intinya barang-barang itu datang ke sini tanpa sortiran dari BPOM gitu. Sementara ada produk-produk lokal, banyak banget sekarang skincare lokal yang bertebaran di luar sana dengan berbagai macam pilihan dan juga udah update banget dengan menyamai lah ya kurang lebih ya pendekatan formulanya atau komunikasinya secara marketing seperti layaknya skincare internasional. Jadi dari awal-awal gue mulai lagi memikirkan diri gue untuk berskincare ria, produk yang akhirnya gue pilih adalah The Ordinary. The Ordinary ini saat itu lagi marak banget, banyak banget di Shopee, dan bahkan teman-teman gue di kantor tuh lagi hype banget sama si produk ini. Produk pertama yang gue beli sebenarnya dengan merek The Ordinary waktu gue belinya kebetulan lagi ke mana gue lupa, either di Belanda atau di Prancis gue lupa, tapi gue beli di drugstore situ tuh harganya cuma 6 euro gitu. Antioksidan, ferulic acid, dan resveratrol 3%. Itu udah ada videonya. Dan karena waktu itu gue ngerasa dia murah, cuma 6 euro gitu ya, jadi gue beli dong, nothing tulus lah, ya udahlah coba aja. Dan ini judulnya adalah antioksidan, dimana saat itu kulit gue memang sangat membutuhkan ya, kulit gue kan aging. Nah setelah gue beli di sini dan gue pakai, ternyata gue cocok. Akhirnya gue mencoba lagi mendalami produk-produk The Ordinary apa yang gue bisa beli di Indonesia. Selain produk The Ordinary, ada juga produk-produk import lainnya yang gue coba karena simple, gue juga melihat rekomendasi dari beberapa YouTuber yang kebetulan YouTuber yang gue lihat itu adalah base-nya kalau nggak di Eropa, England atau di US gitu. Jadi produk-produk yang mereka omongin itu ya produk-produk orang sana gitu. Dan untuk kondisi harga, buat gue masih acceptable kalau memang itu harga cuma sekitar 100 ribuan atau di bawah 200 ribuan ya untuk serum. Gue masih mau mempertimbangkan kayak gitu. Jadi produk selanjutnya yang gue beli ada merek Good Molecules, ada merek lagi Inkiless, terus ada merek Timeless, itu dari US ya kebanyakan. Dan juga gue menemukan produk Korea yang belum masuk di kita, itu Cos de Baha. Jadi teman-teman kalau memang udah cukup mengikuti channel gue akan tahu lah bagaimana cintanya gue sama Cos de Baha. Sampai sekarang gue masih pakai. Nah itu adalah rangkaian produk import yang tidak berbepom gitu. Jadi saat itu gue tidak merasa ada sesuatu yang harus gue khawatirkan dong dari si produk-produk tersebut. Orang gue belinya juga di marketplace, atau gue nitip temen, atau pas gue lagi beli di sana gue beli gitu. Jadi tidak ada yang gue anggap itu menyalahi aturan. Tapi kemudian ada beberapa produk lain lokal juga yang mengusung tadi, balik lagi, marketing yang sama, formula yang mirip, dan juga secara komunikasinya tuh terinspirasi sama produk-produk internasional. Seperti contohnya Something, Avoskin, itu juga udah mulai masuk komunikasinya atau statingnya itu adalah bener-bener in-key ingredientsnya itu loh. Mereka bilangnya in-key-less sebenarnya yang dia namain gitu. Mereka stated langsung niacinamide 10%, niacinamide 5%, vitamin C 2%, sekia ina itu, alpha arbutin 3%, dan lalala lili. Jadi buat gua kedatangan atau munculnya produk-produk lokal dengan satu pendekatan yang mirip dan sama itu menyenangkan, karena gua pikir bahwa konsumen tuh memang harus diedukasi, yang gak cuman hanya ditulis brightening serum, anti acne serum gitu, enggak. Gua udah dalam tahap belajar brightening itu isinya apa aja sih, kandungan brightening itu apa aja sih yang bisa kita pakai dan kita temukan di dalam si label dari si produk tersebut.
Kenapa? Biar kita tahu potensinya. Misal nih, ada orang ngomong alfa arbutin bla 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 bla. Begitu lihat di belakang labelnya, alfa arbutinnya bawah banget gitu. Berarti apa? Berarti ingredients alfa arbutin di dalam serum tersebut ya sekecil itu. Karena dalam satu ingredients itu yang ditulis pertama sampai ke bawah itu dari besar paling ke kecil gitu. Jadi kalau dibilangnya water, berarti sebagian besar dari isi serum tersebut adalah water. Kalau dibilang yang pertama ada aloe vera, berarti sebagian besar dari isi serum tersebut adalah aloe vera. Nah, kalau memang posisinya alfa arbutin ada di posisi keberapa gitu ya, masih ada dalam 5 besar, atau ingredients in key tadi itu ada di dalam 5 besar, dan kita udah sure banget bahwa produk yang kita gunakan itu memang secara potensi benar-benar benar-benar poten. Gimana sih? Secara potensi benar-benar poten. Ya begitu. Jadi kita nggak ragu lagi untuk memakai produk tersebut karena ternyata memang sang ingredients yang ditulis di depan labelnya bahwa ini adalah alfa arbutin gitu, benar-benar ada di posisi yang baik secara ingredients, tidak di paling bawah gitu. Karena kenapa? Gue menemukan juga produk lokal, pernah gue buat videonya. Jadi dia mengusung konsep isinya itu adalah caviar ekstrak. Tapi begitu gue lihat labelnya, caviar ekstrak itu kurang lebih ada di atas list nomor, di atas 10. Jadi artinya ya memang gak sebanyak itu gitu. Cuman ini adalah marketing communication yang dipakai sama produk tersebut agar menarik perhatian. Gak salah juga karena memang mengandung caviar ekstrak. Tapi gak segede itu juga, sehingga membuat si caviar ekstrak itu cukup potent untuk menghasilkan sesuatu di kulit kita gitu. Nah, teman-teman di sini gimana? Apakah kalian masih menggunakan yang import gitu, atau sudah menggunakan yang lokal, dan pertimbangannya apa? Silahkan komen di bawah ini. Kalau gue masih so-so, gue masih ngeliat isinya. Jadi kalau memang ada isinya yang membantu terhadap permasalahan kulit gue akan pakai itu, mau lokal maupun internasional. Oke, gue kasih satu contoh ya. Terakhir gue bikin video tentang tranexamic acid. Tranexamic acid ini di Indonesia produk lokal hanya maksimum 3% aja. Tapi gua beli dari produk internasional. Satu gua beli yang mereknya Cos de Baha, which is dari Korea. Dan satu lagi gua pernah nyoba punya temen gua, Dear Skin, itu dari US. Nah, dua-dua produk ini tranexamic acidnya itu mengandung 5%. Jadi lebih besar daripada apa yang bisa gua dapat di produk lokal. Karena balik lagi gua ulangi, kulit gua agak tambeng ya. Jadi untuk kebutuhan kulit gua ini, gua lebih cocok pakai tranexamic acid yang 5%. Which is kalau ternyata di Indonesia kandungannya ada dengan tambahan-tambahan lainnya gitu yang emang supporting, gue pasti bisa juga melakukan atau beralih ke produk lokal. Contoh yang kedua adalah niacinamide. Wah, niacinamide, I love niacinamide. I love niacinamide. Nah, ternyata dari niacinamide yang sebelumnya gue coba itu mengandung 10%, terus tiba-tiba Avoskin keluar dengan 12%, ya gue pindah dong ke Avoskin gitu. Jadi for me it's not about is it local, is it import, not necessarily has to be that way. Tapi apa yang di dalamnya yang bisa membantu sekali lagi permasalahan kulit Eike. Jangan lupa komen ya, dan juga like video gua, ditojos nih foto gua yang belum subscribe. Lihat video lainnya gua di sini. Salam kulit sehat.